Firasat buruk Sonia sebelum sang adik tewas kecelakaan di Tol Cipularang. Sonia Aprilia, 22. Kakak Amanda Marissa alias Sasa, 13. Korban tewas kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang arah Bandung Jakarta, Purwakarta, Jawa Barat. Rupanya sempat punya firasat tak enak. Sonia menyesali permintaannya yang ditolak oleh majikan ibunya sehingga membuat sang adik meninggal dunia. Sasa jadi satu-satunya korban meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun 17 kendaraan yang diduga dipicu truk remblong pada Senin petang, tanggal 11 November tahun 2024. Ia merupakan anak dari asisten rumah tangga, Art, yang bekerja untuk pasangan anggota Yonzikon 13, ke Prakarian Prabowo dan istrinya, Kartika Eka Putri, 27. Saat kejadian, Kartika Eka Putri mengemudikan Toyota Avanza Silver. Sasa bersama Nadine Askia Putri alias Nep, 2, anak Kartika Eka Putri, ikut dalam mobil itu dan duduk di bangku tengah. Kartika Eka Putri juga jadi korban yang mengalami luka dalam kecelakaan beruntun tersebut. Namun Prakarian tidak ikut dalam insiden itu. Kakak korban Sasa, Sonia Aprilia menuturkan, awalnya sang adik diajak oleh keluarga anggota TNI yang merupakan majikan ibunya untuk pergi ke Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Sasa diajak untuk menemani Nep karena sudah sangat dekat dan dianggap seperti keluarga sendiri. Hari Jumat itu, si ibunya, Kartika, ini minta izinkan ke saya untuk ajak Salsa ke Bandung, ke rumah orang tuanya, sekalian main, jalan-jalan gitu sama Nadine. Nep, kata Sonia dikutip dari tribunnews.com. Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sonia pun tak langsung memberi izin dan meminta Kartika untuk menghubungi ibunya. Sama seperti Sonia, ibu kandung Sasa juga rupanya tidak langsung memberikan izin. Namun, karena kedekatan dengan keluarga majikannya itu, Sasa pun akhirnya diizinkan dengan janji akan pulang pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Ketiganya kemudian pergi ke Bandung, dan tidak ada kejadian aneh apapun. Hari pun berlalu. Sasa sudah pergi bersama Kartika dan Nadine ke Bandung. Kartika yang awalnya berjanji akan pulang pada hari Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, kembali menghubungi Sonia. Kala itu Kartika meminta izin untuk pulang pada hari Senin, tanggal 11 November tahun 2024, atau pada hari kecelakaan beruntun itu terjadi. Sonia awalnya tidak setuju dengan permintaan itu karena Sasa harus masuk sekolah pada hari Senin. Sebab Sasa sudah minta izin untuk tak ikut upacara Hari Pahlawan di sekolahnya pada hari Minggu. Sonia pun sempat meminta Kartika untuk memulangkan Sasa terlebih dahulu menggunakan taksi online dari Bandung ke Jakarta. Namun permintaan itu ditolak Kartika dengan alasan ongkos yang terlalu mahal. Keinginan Sonia agar Sasa pulang hari Minggu pun tak terwujud karena Kartika sudah mendapat izin dari ibunya Sasa agar bisa pulang hari Senin karena harus mengantar adik Kartika berobat. Hingga akhirnya pada Senin sore perasaan Sonia sudah mulai tak karuan. Adiknya yang seharusnya sudah sampai di rumah sore itu ternyata tak kunjung pulang. Sonia pun memutuskan untuk menghubungi Kartika menanyakan kondisi mereka. Saya chat, Bu, sudah sampai mana ya? Bu, Ibu gak apa-apa kan ya Bu? Tapi ternyata HP-nya tidak aktif. Biasanya kalau dia, Kartika, pulang, misal macet atau apa pasti ngabarin saya. Minta maaf agak telat pulangnya, kata Sonia. Hingga malam hari, Sonia akhirnya melihat berita soal kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Sonia kaget saat membaca data korban meninggal dunia dalam insiden itu. Meski tertulis atas nama Salsabila, namun dia yakin jika itu adiknya karena Kartika tidak mengetahui nama asli Sasa dan hanya memanggil Salsa. Tak lama kemudian, Sonia juga mendapat telepon dari pihak rumah sakit dan suami Kartika, yakni Prakarian Prabowo. Sonia pun hanya bisa menyesali andai adiknya pulang lebih awal. Jadi, ya feeling saya, kenapa gak pulang hari Minggu itu, gitu. Kalau dia pulang hari Minggu itu kan, itu gak bakal kejadian, ucapnya. Diduga truk remblong, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Pol Abraham Abbas menduga kecelakaan beruntun terjadi akibat truk bermuatan berat mengalami remblong.
Penyebab pasti kecelakaan belum diketahui, tapi diduga itu diakibatkan remblong, kata Jules. Remblong itu mengakibatkan truk tersebut menabrak sejumlah kendaraan yang ada di depannya. Jadi terjadi kecelakaan beruntun, kata dia. Korban tewas satu-satunya kecelakaan tol Cipularang diduga lindungi seorang balita. Amanda Marisa, remaja berusia 13 tahun, adalah satu-satunya korban meninggal dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan truk trailer pengangkut kertas karton bekas di ruas tol Cipularang KM 92B pada Senin sore, tanggal 11 November tahun 2024 lalu. Amanda Marisa sehari-harinya akrab siapa Sasa. Dia merupakan anak dari asisten rumah tangga, Art, di keluarga anggota TNI Yonzikon 13, dan sehari-harinya tinggal di asrama Yonzikon 13 RT 02 RW 13, Srengseng Sawah, Jagaraksa, Jakarta Selatan. Saat kejadian, dia diajak Kartika Eka Putri, 27, istri anggota TNI dalam satu mobil. Turut serta dalam rombongan tersebut adalah anak Kartika Eka Putri yang masih bayi, berinisial NEP, 2. Sore itu, mereka melakukan perjalanan dari Padalarang kembali ke Jakarta naik mobil Toyota Avanza warna silver. Saat melintas di tol Cipularang KM 92B, mobil yang mereka tumpangi menjadi korban kecelakaan beruntun tersebut. Amanda Marisa meninggal di lokasi kejadian. Yang meninggal ini anak dari asisten rumah tangga, ungkap dan Yonzikon 13, ke Letkol Z Dedi Trisulistyo saat dihubungi tribunnews.com. Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Amanda dan orang tuanya tinggal di Gang Harapan, Jalan Lenteng Agung RT 6 RW 7, Jakarta Selatan. Pihak RS Abdul Rajak di Purwakarta yang menerima jenazah Amanda sesaat setelah kecelakaan terjadi menyatakan, Amanda meninggal di tempat kejadian kecelakaan karena badannya terkena benturan sangat keras. Kepala dan tubuh Amanda terhantam tumpukan kertas bekas muatan truk yang menyeruduk Toyota Avanza yang ditumpanginya. Hasil otopsi Dr. RS Abdul Rajak menyatakan, Amanda mengalami pecah pembuluh darah di kepala. Sonia Aprilia, 22, kakak kandung korban, menduga adiknya sempat berupaya melindungi balita berinisial NA, 2. Anak Kartika Eka Putri, yang merupakan majikan ibunya. Keluarga orang tua Amanda sangat terpukul atas kepergian tak terduga dialami Amanda. Sonia Aprilia terkejut karena melihat tubuh adiknya itu tak banyak mengalami luka parah sama sekali. Ia mengaku hanya melihat luka goresan di punggung belakang Amanda Marisa. Luka badan dari depan enggak ada. Cuma kalau dari belakang di bagian punggung ada luka goresan kaca mungkin sedikit. Tapi enggak terlalu parah juga sebenarnya. Bersih kok dia dari atas sampai bawah enggak ada luka parah. Ungkap Sonia Aprilia, kakak korban tewas Amanda Marisa. Dikutip dari tribunbogor.com. Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Polisi lakukan olah TKP tabrakan beruntun maut di tol Cipularang. Dirlantas Polda Jawa Barat menerjunkan tim Traffic Accident Analysis, TAA, untuk mendalami penyebab kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang KM 92B, arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Pantauan tribunjabar.id di lokasi kejadian sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terlihat sejumlah kepolisian sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Pihak kepolisian juga terlihat melakukan olah TKP dengan melaksanakan pengambilan gambar video melalui alat 3D scanner. Kami melakukan olah TKP pada pagi ini Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Untuk pengguna jalan yang melintas di tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta kami alihkan sementara melalui jalur arteri. Mereka akan keluar di exit tol Cikamuning di KM 116. Ucap Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi kepada wartawan di lokasi kejadian. Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah memintai keterangan terhadap sejumlah korban. Namun, untuk sopir, hingga kini belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan medis.
Olah TKP akan berlangsung sepanjang 400 meter. Dari KM 92.600 hingga KM 92.200. Kegiatan ini akan berlangsung sekitar 30 menit, ujarnya. Edwin mengatakan, kini pihaknya masih melakukan identifikasi para korban. Berdasarkan pemeriksaan sementara, dia mengatakan, posisi persneling pada truk tronton dengan muatan kardus yang diduga menjadi kendaraan utama atas kecelakaan beruntun itu dalam posisi persneling tinggi di posisi jalan yang menurun. Posisi persneling truk tronton bermuatan kardus ini berada di gigi 4. Tentu itu posisi yang tinggi untuk kondisi jalanan yang menurun, ucapnya. Dengan demikian, ia mengatakan, sopir diduga tidak memaksimalkan penggunaan engine brake. Dalam posisi menurun, persneling seharusnya berada di posisi rendah untuk memaksimalkan engine brake. Artinya di turunan seperti ini, pengemudi tidak menggunakan engine brake secara maksimal, katanya. Olah TKP akan kami lakukan. Semuanya akan kami selidiki. Apakah kecelakaan terjadi karena faktor jalan, cuaca, manusia atau kendaraannya, tambahnya. Diketahui sebelumnya, kecelakaan beruntun itu terjadi di Tol Cipularang KM 92 arah Jakarta pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan truk tronton pengangkut kardus. Diduga kecelakaan terjadi karena rem truk blong hingga menabrak kendaraan di depannya. Kecelakaan ini melibatkan 17 kendaraan. Setidaknya ada 28 orang menjadi korban. 1 di antaranya tewas dan 3 orang luka berat. Berikut data korban kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92. Data korban luka ringan 1. ROUF. Serang. 09. 12-1981/43 tahun. Laki-laki. Pengemudi. Kepulauan Sewat RT 2. 01 Desa Sewat Jaya Kec Petir Kap Serang. Pengemudi kendaraan trailer Nopol. 2. Eko JS. 43 tahun. Laki-laki. Swasta. Perum Truli Estate S. 7 RT 04. 02 Desa dan Kec Purwasari Kap Karawang. Pengemudi kendaraan Toyota Rush warna putih Nopol. T1581 EC. 3. Nani Iryani. 48 tahun. Perempuan. Ibu rumah tangga. Truli Estate S. 7 RT 04. 02 Desa dan Kec Purwasari Kap Karawang. Penumpang kendaraan Toyota Rush warna putih Nopol. T1581 EC. 4. Davina Milka Jovanka. 14 tahun. Pelajar. Perempuan. Truli Estate S. 7 RT 04. 02 Desa dan Kec Purwasari Kap Karawang. Penumpang kendaraan Toyota Rush warna putih Nopol. T1581 EC. 5. EXCEL. 11 tahun. Laki-laki. Pelajar. Truli Estate S. 7 RT 04. 02 Desa dan Kec Purwasari Kap Karawang.